Siva adalah seorang mahasiswa yang rajin dan juga sangat pintar. Pak, aku berangkat kuliah dulu ya. Nak, mau bapak anterin nggak? Sekalian bapak berangkat kerja. Nggak usah, Pak. Kan tempat kerja Bapak sama kuliahku beda arah. Entar Bapak malah telat sampai tempat kerjanya. Ya gak apa-apa Tona, sekali-kali gitu bapak itu mau anterin kamu itu kuliah. Kan selama ini kamu itu selalu naik angkot sendiri. Bapak tuh khawatir loh. His, Bapak nih kasihan kenapa coba? Orang Siva kan udah biasa naik angkot dari dulu. Udah, Bapak tuh jangan terlalu khawatir ya. Tapi nak, kamu itu selama ini terlalu mandiri dan melakukannya apa-apa itu sendiri. Mbok ya kamu itu sekali-kali minta tolong ke bapak gitu, biar bapak tuh bisa bantu kamu. Kamu loh udah kuliah pakai beasiswa dan kerja pula. Bapak takut kamu itu nanti kecapean nak. Apalagi jarak kampus sama tempat kerja kamu kan lumayan jauh. Pak, kan pas itu Siva udah bilang kalau Siva tuh sanggup dan seneng kok bisa ngelakuin itu semua. Dan juga ya Pak, kalau Siva butuh bantuan pasti deh Siva minta tolong ke Bapak. Tapi ya kalau selagi Siva bisa sendiri, masa mau minta tolong ke Bapak terus? Kan Siva juga nggak mau ngerepotin Bapak. Udah ya kalau gitu, Siva berangkat kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya, aku tuh sebenarnya khawatir banget kalau nanti Siva itu bakal sakit karena kecapean. Tapi itu anak kok susah banget dibilangin. Saat di kampus, Akhirnya sampai juga di kampus. Duh, aku udah agak telat nih gara-gara tadi angkutnya mogok. Aku langsung ke kelas aja deh, biar aku bisa langsung nyiapin presentasiku hari ini. Ada anak kampung nih yang suka banget caper sama dosen. Sif, kamu tuh ngapain sih? Masih kuliah aja. Udah sana kamu tuh kerja aja jadi wanita malam aja. Duh Raka, kamu nih aneh-aneh aja sih. Masa Siva yang jelek banget gitu kamu suruh jadi wanita malam? Entar yang ada dia malah diusir. Haha, iya juga sih, bener banget. Lihat aja penampilannya. Dih, bikin jijik aja deh. Udah lah kucel, cupu, bau lagi. Iya nih. Siva, kamu tuh nggak ngaca dulu apa sebelum berangkat ke kampus? Duh, jangan-jangan kamu nggak punya kaca lagi di rumah. Jangankan kaca Put, iya aja kayaknya gak punya baju yang layak buat dipakai. Lihat tuh bajunya, udah kucel banget. Salah aku ke kalian apa sih? Kok kalian tega banget terus-terusan bully aku? Aku perasaan nggak pernah deh nyari masalah ke kalian. Salah kamu ya, karena kamu itu kuliah di sini. Denger ya, orang miskin kayak kamu tuh gak pantas kuliah di universitas bergengsi kayak gini. Nah, benar banget tuh. Orang-orang yang kuliah di sini tuh ya, khusus buat orang-orang kaya doang. Orang miskin kayak kamu gini tuh perusak pemandangan tahu. Udah mending kamu langsung keluar aja dari kampus ini. Astagfirullah, bisa nggak sih kalian tuh jangan pakai kekerasan? Sakit tahu didorong sampai jatuh gini. Gak bisa kenapa? Gak suka hah? Udah yuk Put, kita tinggalin aja nih orang miskin. Yolah, gak sudi juga aku lama-lama ngomong sama orang rendahan kayak dia ini. Astagfirullah, kenapa sih mereka suka banget ngebully aku? Padahal aku tuh gak pernah ngerugiin mereka. Ya udahlah, biarin aja. Lagian aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Entar kalau aku lawan mereka, pasti deh mereka makin menjadi-jadi dan gak terima. Duh, tapi kakiku rasanya sakit banget abis didorong sama si Raka tadi. Entar abis kuliah aku istirahat dulu deh sebentar. Setelah itu baru deh berangkat kerja. Alhamdulillah, hari ini presentasiku lancar. Bahkan Pak Burhan tadi sampai muji-muji hasil presentasiku. Rasanya puas banget deh. Usahaku belajar nggak sia-sia. Siva, kamu tuh bisa nggak sih kerjaannya tuh nggak caper sama dosen? Kamu tuh harus pujian banget ya, mentang-mentang pinter. Bener tuh, kamu tuh harusnya tahu diri dong. Kamu tuh cuma orang miskin yang nggak pantas kuliah di sini. Jangan malah kebanyakan caper sama dosen. Maaf ya, aku tuh nggak berniat caper ke dosen. Aku cuma ngerjain tugas kayak biasa. Dan dosen muji tuh karena emang presentasiku tadi bagus. Oh, mulai sombong kamu ya. Aku ingetin lagi ya, kamu itu nggak pantas ada di sini. Kalau bukan karena beasiswa, kamu itu nggak bakal bisa kuliah di sini, tahu nggak? Loh,
Bukannya dapat beasiswa itu sesuatu yang membanggakan ya? Karena aku nggak perlu bayar biaya kuliah lagi kayak kalian. Dan aku juga dapat beasiswa karena ada tes dan persyaratan yang susah. Jadi kenapa aku harus malu coba? Yang harusnya malu tuh kalian, yang kuliah cuma buat ngabisin uang orang tua doang. Pinter aja kagak, tapi kebanyakan gaya. Mana selalu mengatasnamakan kekayaan. Padahal kan itu bukan hasil kerja kalian, tapi hasil kerja orang tua kalian. Mampus kena tampar. Jangan sok-sokan ngatain kita. Modal otak setengah aja udah ngerasa paling pinter. Aduh, jijik banget. Berani banget ya kamu sekarang. Dasar orang miskin gak tahu diri. Dengar ya Sif, jangan pernah coba-coba buat ngelawan kita. Kita itu penguasa di kampus ini. Kamu tuh cuma orang miskin yang bersembunyi di balik beasiswa. Bener banget tuh. Siap-siap aja kamu Sif ya. Kamu bakal nambah penderita setelah ini. Raka dan Putri pun meninggalkan Siva. Duh, gawat nih. Kayaknya mereka bakal makin lebih parah ngebully aku. Aku juga kenapa sih tadi kelepasan ngomongnya? Ya abisnya mereka ngeselin banget sih. Sosokan pamer kekayaan, padahal kan bukan hasil kerja mereka sendiri. Astagfirullah, besok-besok aku harus bisa lebih nahan diri biar gak kelepasan lagi. Mulai sekarang aku coba deh buat ngehindarin mereka. Udahlah, mending aku langsung berangkat kerja aja. Niatnya sih mau istirahat dulu, tapi gak usah lah. Mending langsung kerja aja sekalian. Di tempat kerja, Duh, hari ini kok banyak banget ya pembelinya. Mbak cepetan dong, ini belanjaan saya dibungkus. Saya lagi buru-buru nih. Sebentar ya mas, ini lagi antri, jadi mohon bersabar. Loh, Raka? Siva, ternyata kamu kerja jadi tukang kasir ya di sini. Pantas aja setiap kuliah kamu itu bau keringet banget. Udah cepetan bungkusin itu belanjaan aku. Maaf ya, kamu tuh harus antri. Gak bisa tahu langsung serobot gitu aja. Apa itu antri? Gak mau tahu ya, pokoknya cepetan sekarang belanjaanku bungkus. Atau aku laporin kamu ke manajer kamu. Laporin aja, orang kamu yang salah kok. Seharusnya kamu tuh ngantri dulu. Oh, berani kamu ya? Ya udah, tunggu aja sini aku laporin dulu ya, biar kamu itu kena marah dan dipecat. Raka pun melaporkan Siva ke manajer swalayan itu dan tak butuh waktu lama manajer itu pun memarahi dan memecat Siva. Assalamualaikum, Siva pulang. Waalaikumsalam. Loh nak, kamu kok udah pulang aja jam segini? Biasanya kan kamu itu pulang kerjanya agak maleman. Iya nih pak, soalnya tadi Siva dipecat. Makanya Siva pulang lebih cepat. Astagfirullahaladzim nak, kok kamu bisa dipecat? Tadi sempat ada masalah pak di tempat kerja. Jadinya Siva dipecat deh. Tapi gak apa-apa kok pak. Ntar Siva pasti bakal cari kerja yang lain. Nah udah ya, kamu itu gak usah kerja lagi. Biar bapak aja. Bapak masih sanggup kok memenuhi kebutuhan kamu. Nanti biar kamu tuh fokus kuliah aja. Ya gak mau lah pak. Siva tuh bisa kok fokus kuliah sambil kerja. Kan selama ini emang gitu. Tapi nak, sebentar lagi kan kamu itu mau lulus. Jadi maksud bapak biar kamu itu fokus dulu bikin tugas kuliah. Udah, bapak tenang aja. Semuanya aman kok. Kalau gitu Siva pergi ke kamar dulu ya. Mau langsung istirahat. Soalnya capek banget. Saat di kamar, Duh ya ampun, capek banget sih hari ini rasanya. Aku heran banget deh. Kenapa sih si Raka sama si Putri itu suka banget ngebully aku? Kayaknya tuh ya hidup mereka tuh gak tenang kalau sehari aja gak ngebully aku. Astagfirullah, aku sampai lupa ngecek saham yang aku tanam selama ini. Siapa tahu kan tiba-tiba harga saham yang aku punya itu lagi naik. Bentar. Gila, ini beneran apa? Naik semahal ini harga sahamku? Ya ampun, ini aku gak lagi mimpi kan? Ini kalau aku jual pasti deh aku bisa dapat banyak uang. Alhamdulillah, gak sia-sia selama ini aku belajar tentang saham. Ya walaupun awalnya aku harus kehilangan semua uang tabunganku sih. Langsung aku jual aja apa ya semua sahamku ini. Entar takutnya malah turun lagi harganya. Dan kalau dilihat-lihat juga kayaknya ini udah mentok deh naiknya. Gak bakal naik lagi. Ya udahlah, gas aja aku jual. Terus entar uangnya langsung aku taruh di rekening aku aja deh. keesokan harinya, Pak, ini uang buat bapak.
Loh nak, uang sebanyak ini kamu dapat dari mana nak? Ini tuh ya Pak, hasil Siva jual saham sama ini. Kan setiap Siva gajian, Siva tabung tuh. Nah, terus tabungan itu Siva pakai deh buat beli saham. Nah, semalam Pak, ternyata saham punya Siva tuh lagi naik banget harganya. Sampai Siva bisa dapat uang banyak dari itu. Wah alhamdulillah ya nak, bapak sebenarnya kurang paham nak sama saham-saham begitu. Tapi kalau itu bisa buat kamu sukses, bapak bakal dukung loh. Iya Pak, alhamdulillah banget. Dan Siva punya ide Pak. Gimana kalau sebagian uangnya Siva pakai buat buka usaha aja? Gimana? Supaya ntar uangnya tuh nggak habis percuma. Boleh, itu bagus banget. Kamu tuh udah bener-bener dewasa ya, udah sampai kepikiran ke sana. Tapi nak, emangnya kamu itu mau buka usaha apa? Siva tuh niatnya mau buka toko online Pak. Ya biar lebih efisien gitu. Jadi kan bisa Siva kerjain sambil kuliah. Dan ntar kalau udah mulai agak sukses, ntar Siva bakal nyari karyawan Pak. Masya Allah, ide bagus banget. Semoga aja ya ini jadi awal yang baik. Siva kemudian mulai membuka sebuah toko online dan tak butuh waktu lama usahanya pun menjadi sangat sukses. Ia pun kini berubah menjadi wanita yang kaya raya dan juga sangat cantik membahana. Nah alhamdulillah ya, sekarang hidup kita itu benar-benar berubah. Kita bisa sekaya ini karena usaha kamu nak. Iya Pak, alhamdulillah. Ini juga kan berkat doa-doa Bapak. Oh iya Pak, Siva lupa. Kalau hari ini Siva mau berangkat kuliah dulu ya. Walah iya nak, hati-hati ya. Sekarang bapak udah gak khawatir lagi karena sekarang kamu udah punya mobil sendiri buat berangkat kuliah. Jadi bapak itu bisa tenang deh. Iya Pak, alhamdulillah banget. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Ya udah kalau gitu, Siva berangkat dulu. Assalamualaikum. Sementara itu, Put, tahu nggak? Masa aku tuh tadi dikasih uang jajan sama orang tua aku sedikit banget. Kata orang tua aku sih bisnis mereka lagi bermasalah. Ih, kok sama sih Rak? Orang tuaku juga bilang gitu tahu. Iya, kalau nggak salah orang tua kita tuh kerjasama ya bisnisnya. Jadi kalau ada masalah pasti deh orang tua kita sama-sama kena. Iya juga sih benar yang kamu bilang. Aduh aku tuh nggak mau hidup miskin Put. Soalnya kemarin orang tua aku juga bilang kami sekeluarga harus siap-siap buat pindah ke rumah yang lebih kecil. Aku juga nggak siap Rak kalau harus hidup miskin. Duh, gimana ya caranya supaya kita bisa bantu bisnis orang tua kita? Kita bahkan nggak punya skill apa-apa. Kuliah pun cuma kuliah aja, nggak benar-benar belajar. Bener banget, aku nyesel banget deh selama ini kuliah cuma main-main doang. Iya, kamu udah denger belum kabar tentang si Siva itu? Kabar apa tuh Rak? Aku nggak tahu sama sekali. Aku denger-denger ya katanya tuh dia itu sekarang udah sukses banget loh. Mana dia juga udah berubah jadi cantik, cetar, dan membahana lagi. Hah? Emangnya dia sukses dari usaha apa coba? Orang selama ini dia tuh hidupnya miskin dan cuma kerja part-time biasa. Katanya sih dia awalnya nanam saham, terus harga sahamnya itu naik dan dia itu bisa dapat uang banyak. Nah dari situ katanya dia mulai buka usaha toko online. Masa sih? Kamu emang tahu dari mana Rak? Itu bukan berita hoax kan? Iya bukan hoax lah. Orang aku denger langsung dari obrolan para dosen. Dosen-dosen tuh ya pada muji-muji si Siva itu. Ih, aku nggak percaya deh. Mungkin ya Rak, itu si dosen-dosen lagi ngarang cerita aja kali. Ya ampun, kamu tuh gak percaya banget sih. Kalau kamu itu gak percaya ntar ya kita tungguin si Siva itu datang. Oke ya, kalau gitu kita tungguin. Kita buktiin kalau si Siva itu udah beneran kaya raya atau cuma berita hoax doang. Tak lama kemudian Siva pun datang mengendarai mobil yang sangat mewah. Rak, itu mobil mewah siapa ya? Kok kayaknya aku baru lihat deh. Nah itu mobilnya si Siva tuh. Kocak kamu. Ya nggak mungkin lah Siva bisa beli mobil semewah itu. Ya udah. Daripada debat kita tungguin aja siapa yang bakal keluar dari mobil mewah itu. Siva pun keluar dari mobil mewahnya itu dengan sangat anggun dan cantik. Nah kan bener tuh Siva. Wah gila sih sekarang dia tuh bener kaya raya dan cantik cetar membahana ya. Ih, kok bisa sih? Aku nggak percaya deh kalau dia bisa kaya raya dan cantik kayak gitu hasil dari usahanya sendiri. Iya ya, bisa jadi kalau dia tuh beneran sukses bukan karena usahanya sendiri. Tapi sebenarnya aku sih lumayan percaya ya kalau dia itu semua hasil dari usahanya. Soalnya kan dia itu aslinya emang pintar dan rajin. Halah kamu ini, jangan asal percaya dong. Modal pintar dan rajin doang mah nggak cukup. Udahlah yuk kita samperin aja. Siva,
kamu tuh jujur aja deh. Kamu tuh bisa kaya raya dan juga cantik gini karena ngepet dan juga pasang susuk kan? Duh Jan, kamu tuh kenapa sih Put? Datang-datang ngomong sembarangan. Aku tanya ya, emangnya kamu punya bukti gitu kalau aku tuh pakai susuk dan ngepet? Nggak ada kan? Iya sih, emang aku nggak punya buktinya. Tapi aku nggak percaya aja gitu. Gak mungkin kan kamu bisa kaya raya gini dan cantik cuma dalam waktu sebentar. Putri, aku nggak peduli ya. Kamu mau percaya atau enggak, aku juga nggak butuh tuh validasi dari kamu. Sif, tapi aku percaya kok. Aku minta maaf ya Sif, selama ini aku udah jahat dan ngebully kamu terus. Ih, Raka, kamu apa-apaan sih kok malah minta maaf? Seharusnya Siva lah yang minta maaf ke kita. Udah, kalian jangan malah ribut. Kalian tuh ya jangan buang-buang waktuku yang berharga ini. Aku ke kelas duluan kalau gitu. Permisi. Sombong banget sih kamu sekarang. Kamu lupa apa? Kalau kamu tuh dulu miskin dan jelek. Udah Iput, orangnya juga udah pergi. Kamu mah ngapain sih ngajakin ribut si Siva? Beberapa minggu kemudian keluarga Raka dan Putri pun benar-benar bangkrut hingga akhirnya Raka dan Putri harus berjualan gorengan. Ya ampun Rak, aku nggak nyangka deh kalau orang tua kita bakal bangkrut dan kita harus sampai jualan gorengan kayak gini. Ya Put, bener banget. Apa ini karma gara-gara kita suka ngebully ya? Kayaknya iya deh Rak. Rasanya aku nyesel banget tahu sekarang. Andai aja waktu itu bisa diulang, aku pasti nggak bakal nyanyain waktu. Tiba-tiba, Mbak, Mas, saya beli gorengannya dong. Loh, Raka, Putri, sekarang kalian jualan gorengan? Siva, ya nih karena orang tua kami bangkrut, jadi kami harus jualan gorengan. Sif, kami mau minta maaf ya ke kamu. Karena selama kuliah, aku sama Raka selalu bully kamu. Mungkin ini tuh karma buat kami. Iya nih Sif, kami benar-benar minta maaf ya. Kami minta maaf sama kamu. Kamu mau kan maafin kami? Iya guys, aku udah maafin kalian kok. Aku juga selama ini nggak pernah kok yang namanya benci sama kalian. Alhamdulillah, makasih ya Sif. Aku sama Putri sekarang bisa tenang kalau udah dapat maaf dari kamu. Iya benar banget Rak. Kamu baik banget deh Sif. Padahal kami tuh udah bully dan jahatin kamu selama ini. Tapi kamu masih mau maafin kami. Kan namanya juga sesama manusia. Emang harus saling memaafkan kan? Akhirnya Siva menjadi orang yang sangat sukses dan kaya raya, sedangkan Raka dan Putri kini berubah menjadi orang yang baik.